Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Senang sekali saya sendiri Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangatnya di Sulawesi Selatan dan Sumatra. Kita saksikan berita selengkapnya. Bulog pastikan harga gabah Takalar sesuai dengan harga eceran tertinggi, mereka bantah. Alhamdulillah, Bulog kantor cabang Makassar di mana membawahi 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupatennya adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep. Kami dalam rangka swasembada pangan memiliki target penyerapan gabah petani itu sebanyak 8.700 ton. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pencapaian kami di kantor cabang Makassar sebesar 28.000 ton. Dalam arti kami sudah mencapai 300% dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Tapi kantor cabang Makassar tidak berhenti sampai di sini. Untuk Kabupaten Goa sendiri targetnya sebesar 500 ton dan kami sudah mencapai target 4.900 ton. Ini artinya sudah mencapai 900% dari target yang diberikan oleh pemerintah. Tapi belum juga tidak berhenti sampai di sini. Karena panen raya masih terus berlangsung di bulan April ini, sehingga Bulog memberi gabah kering panen itu dipastikan di harga 6.500. Terus dari isu yang kemarin itu dinyatakan hoax, Bu ya, bahwa harga 5.500. Kami bisa memastikan bahwa isu itu adalah hoax karena ini adalah salah satu mitra kami di Kabupaten Takalar, mitra existing yang ada di Kabupaten Takalar yaitu Desa Satria. Beliau membeli harga di petani itu dengan harga 6.500 seperti dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk kedepannya untuk himbauan ke para petani, Bu? Kami himbau pada para petani jangan percaya hoax yang ada, tetap saja bertani, mengolah lahan, memelihara dan memanennya di masa panen itu sudah waktunya. Jangan memanen ketika waktunya belum sampai karena tidak ada isu bahwa pemerintah akan menurunkan harga dari harga 6.500. Kita jaga ritme panen raya ini sampai dengan akhir April 2025 dan yakin dan percaya seluruh mitra Bulog yang ada di Kabupaten Takalar akan membeli gabah beras hari itu dengan harga 6.500. Upaya ini merupakan bagian dari program penguatan ketahanan pangan nasional. Di Provinsi Sulawesi Selatan, perumahan Bulog cabang Makassar yang membawahi 4 kabupaten Takalar, Goa, Maros, dan Pangkep urut berperan aktif dalam penyerapan gabah dari petani lokal. Baru-baru ini, pimpinan Bulog cabang Makassar, Karmila Hasmin, meronta bersama jajaran stafnya turun langsung ke Desa Banyu Anyar, Kecamatan Sanrawone, Kabupaten Takalar, guna memantau penyerapan gabah di gudang mitra Bulog milik pengusaha beras lokal. Haji Sute yang memiliki kapasitas penyimpanan hingga puluhan ton. Pimpinan Bulog cabang Makassar, Karmila Hasmin Meronta mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyerapan gabah petani sebesar 8.700 ton pada tahun 2025. Hingga saat ini, capaian penyerapan di wilayah Makassar sudah mencapai 28.000 ton. Tak hanya di Makassar, Bulog juga mencatat pencapaian tinggi di Kabupaten Goa. Dari target penyerapan sebesar 500 ton, Bulog telah berhasil menyerap hingga 4.900 ton gabah dari petani setempat. Menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait penurunan harga gabah menjadi 5.500 per kilogram, Karmila menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Bulog cabang Makassar juga menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat luas untuk tetap semangat bertani dan terus mempercayakan penjualan hasil panennya kepada Bulog. Gara-gara Google Maps, seorang pengendara motor nyasar masuk ke jalan tol Makassar. Sebuah video viral di sosial media memperlihatkan seorang perempuan mengendarai sepeda motor masuk ke jalan tol lantaran mengikuti petunjuk Google Maps. Peristiwa pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi di jalan tol seksi 3, Kota Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 April kemarin sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya melintas ke dalam jalan tol, perempuan itu juga melanggar arus lalu lintas saat melaju di jalan tol tersebut.
sehingga banyak pengendara roda 4 yang mengambil jalur kiri. Meski demikian, pengendara roda 2 tersebut berhasil diarahkan untuk keluar tol melalui jalan Najak Daeng, Kelurahan Kapokaling, Kecamatan Talo, Makassar. Diantisipasi oleh petugas penyepi jalan tol di STA 5600B Seksi 2, serta diarahkan keluar tol lewat lorong Jalan Najak Daeng. Musyawarah besar KKSS dan FSBM resmi telah dibuka dan mereka menghadirkan tokoh nasional. Pertemuan Saudagar Bugis Makassar atau PSBM ke-25 dan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS 12 digelar di Hotel Four Points pada Kamis, tanggal 10 April 2025. Tercatat 2.000 orang hadir dalam agenda tersebut. Sejumlah tokoh nasional juga turun langsung, di antaranya Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ada pula Ketua Dewan Penasehat BPP KKSSHM Aksa Mahmud, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi, dan Wali Kota Makassar yaitu Munafri Akfudin. Ketua Panitia Mubes KKSS 12 dan PSBM 25 Sri Asri Wulandari menyampaikan acara yang dilakukan merupakan momentum yang baik. Ia menilai kegiatan yang dilakukan memerlukan kritik yang membangun juga gagasan-gagasan yang progresif. Ketua Dewan Penasehat BPP KKSSHM Aksa Mahmud menyebut, agenda ini menjadi momentum untuk para tokoh 4 etnis yang terdiri dari Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar bertemu. Dia juga mengatakan pertemuan itu begitu penting untuk menjalin silaturahmi sesama tokoh Bugis. Dia melihat potensi pertumbuhan ekonomi jika seluruh tokoh Bugis telah bersatu. Mutasi besar-besaran di Polda Sulawesi Selatan, Kapolres hingga Direktur telah berganti. Sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan mengikuti serah terima jabatan di Aula Mapaodang Polda Sulawesi Selatan pada hari Rabu 9 April. Serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono, dan dihadiri Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Nasri, serta para pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan karir serta penyegaran organisasi. Rusdi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama yang telah mengemban tugas dengan dedikasi tinggi serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas Komtibmas di wilayah Sulawesi Selatan. Dia berharap para pejabat baru mampu menjalankan amanah dan membawa semangat baru dalam membangun organisasi yang profesional dan dipercaya masyarakat. Adapun pejabat utama dan Kapolres jajaran yang diserah terimakan yaitu Dirpamopfit, Dirres Narkoba, Dirres Krimum, Dirsamapta, Kabid Keu, Kapolres Bone, Kapolres Pangkep, Kapolres Luutara, Kapolres Goa, Kapolres Palopo, Kapolres Entrekang, Kapolres Takalar, Kapolres Pindrang, Kapolres Bulukumba, Kapolres Pelabuhan Makassar, Kapolres Tanah Toraja, dan Kapolres Tanah Toraja Utara. Sementara itu, untuk jabatan Dirpamopfit Polda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Muhammad Iftah Falahaddin, diangkat dalam jabatan baru sebagai analis kebijakan media bidang Pamopfit dan digantikan Kombes Pol Minarto yang jabatan sebelumnya Kaprodi S2 Ditplok Pasca Sarjana Stik Lendiklat Polri. Kemudian jabatan Dirres Narkoba Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Darmawan Afandi diangkat dalam jabatan baru sebagai analis kebijakan media bidang Sabara Baharkam Polri dalam rangka Dik PPRA Lemhatnas tahun 2025 dan digantikan oleh Kombes Pol M.E.K. Faturrahman yang jabatan sebelumnya analis kebijakan media bidang Pit Narkoba Baris Krim Polri.
Adapun jabatan Kapolres Goa yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Leonald Ruli Sohomuntal Simanjuntak diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit Patmas Bit Humas Polda Metro Jaya, digantikan oleh AKBP Muhammad Aldi Sulaiman yang jabatan sebelumnya Korbinmas Bahri Polri. Jabatan Kapolres Toraja Utara yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Sulanda diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Dalpres ROSDM Polda Sulawesi Selatan, digantikan oleh AKBP Stefanus Lukito Andri Wicaksono yang jabatan sebelumnya Kasidapanman Subdit Tasfamat SBST di Tergidan Kolrantas Polri. Cinta ditolak, juru parkir di Makassar melecehkan karyawati minimarket. Seorang juru parkir bernama Zainal, 30 tahun, diamankan polisi usai melecehkan karyawati di sebuah minimarket di Makassar. Aksi pelaku diduga dilatar belakangi karena cintanya ditolak oleh korban. Aksi bejat pelaku direkam kamera pengawas minimarket, di mana pelaku dalam keadaan mabuk menghampiri korban inisial P, 22 tahun, yang sedang sibuk mengatur barang jualan di rak dan melakukan pelecehan dengan menepuk bokong korban. Tak hanya melakukan pelecehan, pelaku juga merusak pintu minimarket tersebut yang berada di Jalan Opu Dendri Sajo, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Korban yang merasa kaget langsung memarahi pelaku. Bukannya merasa bersalah, pelaku malah melampiaskan dengan memecahkan kaca pintu minimarket dengan menendangnya hingga membuat kaki pelaku terluka. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 289 KUH pidana tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. 5 hari menjelang tutup, Kota Haji di Makassar tembus 98,86%. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai hari Jumat. Saya Senang Mentari dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Tahap 2 pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler 1446 Hijriah tahun 2025 akan berakhir pada tanggal 17 April 2025. Artinya, masa pelunasan tersisi 5 hari kerja lagi. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Sain mengatakan, hingga Kamis tanggal 10 April 2025, kota haji reguler yang sudah terisi hampir 99%. Diketahui Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kota haji reguler, terbagi atas 190.987 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas, lanjut usia 685. Pembimbing ibadah pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, dan 1.572 petugas haji daerah atau PHD. Muhammad Sain merinci bahwa mereka yang melunasi terdiri atas 177.798 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap 1 maupun tahap 2. Selain itu, ada 21.504 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan 1.498 petugas haji daerah dan 212 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Selain pelunasan, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri kini juga sudah mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui etiket haji. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenak telah menerbitkan rencana perjalanan haji 1446 Hijriah. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke tanah suci dari embarkasi masing-masing.